Ini adalah soal yang kemarin saya minta untuk kalian kerjakan, tetapi saya baru memberikan kalian materi tentang migration ya, bagaimana membuat tabel dengan cara migrasi. Ya, ini sebuah cara yang menurut saya sangat-sangat membantu nantinya. Kenapa? Karena kalau kita sering pindah-pindah komputer, ya, maka database itu tidak perlu kita risaukan. Kita hanya cukup membawa master project Laravel-nya saja yang sudah kita kerjakan. Nanti kalau kita datang ke komputer yang baru, di sana belum ada database, nanti siapkan nama database-nya yang sama seperti yang sudah kita pakai, kemudian perintahkan dengan migrate, PHP artisan migrate. Secara otomatis struktur tabel-tabel yang kita sudah bangun itu akan tercipta di sana. Tapi kan kosong lagi, Pak. Jadi tabelnya kan balik 0 lagi kalau kita pindah komputer, betul. Ya, jadi balik 0 lagi, balik kosong. Misalkan kita sudah pernah nyoba-nyoba dengan data, ngisi data, kalau saya datang ke komputer yang lain, kemudian saya siapkan database di sana dengan pola migrasi, jadi tabel-tabelnya, maka tabel-tabel itu ya kembali netral, kembali 0 lagi. Bisa nggak saya sambil menyertakan data di sana? Jadi perintah migrate itu nanti juga bisa dimodifikasi saat data atau tabelnya itu tercipta, maka ada data yang juga terisi ke situ. Ya, entah itu data untuk contoh-contoh saja misalkan. Ya, biar kita tidak usah nginput lagi. Nah, misalkan kita punya tabel user gitu kan. Tabel user itu misalkan nanti ada isinya 2 langsung nanti seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Karena tabel user ini salah satunya nanti kita pakai untuk apa? Untuk login. Kalau kita sudah membuat tampilan login, kita sudah pernah mendaftarkan user di situ, datanya tersimpan, tiba-tiba saya pindah ke komputer yang lain, saya migrate, datanya kan hilang. Berarti saya harus register lagi kan, ribet. Daripada seperti itu kan kita langsung buatkan data contoh. Disebut dengan data dummy ya. Jadi data percobaan, data contoh. Nah, fasilitas Laravel yang bisa kita pakai untuk membuat data dummy itu disebut dengan sheet. Ya, nanti Anda bisa lihat di mana? Di folder database. Masuk ke folder database, di sini ada sheet. Sheet. Nah, di sini nanti. Ini induknya. Ya. Nah, kewajiban kita atau tugas kita itu adalah membuatkan seperti kemarin apa? File-file migrasi kan kemarin. Nah, berarti sekarang kita harus membuatkan file-file sheet-nya. Benihnya, sheet itu kan bisa diartikan sebagai benih. Yang nanti kalau kita panggil di sini, di dalam file namanya database seeder, kita panggil sheet-nya di sini, maka sheet itu nanti akan mengirimkan data ke dalam tabel secara otomatis. Jadi tabelnya jadi kosong, kemudian kita panggil sheet, maka tabel itu akan ada isinya. Jadi minimal kita punya data default lah, data dasar, misalkan seperti itu. Nah, itu intronya, pembahasan tentang seeder ya, tentang sheet. Terus bagaimana cara kita membuat sebuah sheet? Nah, sheet itu kalian harus mengikuti soal latihan ini ya. Di soal latihan ini saya sudah memberikan alurnya, langkah-langkahnya. Misalkan saya pengen membuatkan sheet untuk guestbook, ya. Sheet untuk guestbook. Jadi guestbook itu tabelnya yang pertama kali misalkan kosong seperti ini, saya empty dulu ya. Ya, kosong seperti ini. Nanti pada saat saya migrate plus saya berikan sheet, itu di sini langsung ada datanya. Jadi kita bisa membuat sheet untuk tabel manapun ya. Ini saya contohkan di tabel mana? Di tabel guestbook. Ya, nanti untuk tabel yang lain silakan tinggal ngikuti alurnya kalau pengen dibuatkan sheetnya. Nah, pertama Anda harus cek ya, pastikan dia sudah punya model. Jadi dicek di HTTP. Oh iya sudah punya model, misalkan ini ya, ini kan model, file model, ini kan file model.
Kemudian yang kedua, ya, jika memang belum ya buatkan. Intinya gitu. Kemudian buka model, Anda juga harus membuatkan variabel fillable. Karena kan kita akan ngisi ke dalam tabel kan. Jadi kalau modelnya masih kosong, ini masih belum ada isinya sama sekali, ya masih baru, masih belum ada isinya, minimal Anda membuatkan ini. Nama variabel fillable ini baku ya, tidak boleh Anda ganti-ganti. Ini sudah patennya dari Laravel. Kemudian ada variabel namanya tabel. Ini juga paten, tidak boleh Anda ganti namanya. Jadi protected table, protected fillable itu paten. Nanti kalau Anda punya model yang lain, nama variabelnya ya tetap sama, protected tabel apa, tabelnya ganti. Protected fillable apa, kolom-kolomnya ganti. Hanya ngisi perubahannya di belakangnya saja, tapi depannya ini sama. Oke, deal? Berikutnya, kalau sudah, maka baru kita membuat file sheet-nya dengan perintah namanya php artisan make sheet, baru nama filenya ya. Berarti di sini saya perintahkan ya, saya buat perintah php artisan make sheet, baru nama sheet-nya. Misalkan tentang guestbook seeder. Sebenarnya namanya bebas ya, terserah. Oke, PHP artisan make buatlah sheet dengan nama ini, ya sesuai dengan contoh soal ini. Oke, maka enter. Setelah itu enter, maka terciptalah sheet nanti, file sheet, file seeder. Kita tunggu dulu prosesnya sampai keluar prompt-nya lagi. Ya, nah nanti kalau sudah jadi, lokasi dari file sheet ini ya berada di folder database sheets. Nah, di situ ya semuanya akan berada di situ. Kalau kemarin migrate ada di folder migrate. Ya, sekarang kita belajar sheet ya berarti ada di folder sheets. Oke. Kita cek sudah jadi atau belum filenya. Nah, ini ya filenya ini. Oke, ini filenya. Lah, namanya apa? Guestbook seeder. Nama ini nanti harus kita daftarkan di dalam induknya database seeder. Contohnya pendaftaran seperti ini. Berarti kalau kita pengen daftarkan, kita nyontoh itu this call namanya apa? Ya kan? Class. Nah, seperti ini. Nah, nanti fungsi dari mendaftarkan di sini ada apa? Fungsinya adalah agar file ini beserta isinya itu bisa kita panggil, kita running, kita jalankan gitu. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya, nggak usah saya hapus. Ini contohnya kita modifikasi saja sesuai dengan yang kita miliki. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita modifikasi isinya. Ini dihapus boleh. Kita modifikasi isinya. Pada saat si guestbook seeder ini di running, nanti dipanggil maksudnya, dia suruh ngapain? Ya. Jadi ini perintah-perintah MySQL loh ya. Contohnya perintah seperti ini tuh perintah-perintah MySQL. Kita punya model namanya guestbook create. Oh, berarti menambahkan data baru. Kemarin kita sudah belajar. Perintah create itu berarti untuk menambahkan data baru. Ini datanya. Kemudian data yang lama di situ diapain? Diamkan saja atau bagaimana? Atau terus ditambahi terus? Ya, misalkan ada ya, misalkan sudah tabel itu sudah ada isinya, misalkan di sini sudah ada isinya. Tiba-tiba saya panggil sheet lagi gitu. Data yang lama itu diapakan? Nah, ini kan perintah-perintah database. Ya, tetapi menggunakan Laravel ya, menggunakan bantuan Laravel, tapi sebenarnya ini adalah perintah-perintah database. Contoh perintah pertama, db.2 table ya.
db.2 table db, kemudian ada perintah table. Nama tabelnya apa? Nah, sekali lagi Anda harus tahu seperti yang didaftarkan di dalam model. Oh, nama tabelnya adalah guestbook. Suruh ngapain? Misalkan delete. Apa artinya? Oh, berarti pada saat perintah ini dijalankan, tabel guestbook itu datanya dihapus. Dihapus yang mana, Pak? Semuanya. Kenapa? Delete, tidak ada where-nya. Berarti kan kalau datanya di sini sudah ada 50, karena perintah ini, maka data itu akan dihanguskan, di-delete semuanya. Deal ya? Pak, saya nggak mau menghapus ya, jangan panggil ini. Jadi langsung panggil saja. Misalkan apa? Kita sudah punya apa di situ? Oh, saya sudah punya. Nah ini di tambah ya. Kalau mau menggunakan DP, use DP. Kalau mau menggunakan model itu ya, guestbook itu ya. Nah itu gunakan. Dipanggil dulu. Ini adalah modelnya. Panggil ini. Nah ini ya, guestbook. Nah baru nanti bisa kita pakai di sini. Contohnya saya panggil guestbook create. Nah, berarti kan saya pengen menambah data baru di sini. Untuk kolom apa? Sekali lagi kan ngikut ininya, ngikut yang sudah kamu daftarkan. Yang bisa diisi kolom apa saja, kan gitu. Kayak gini, tinggal didaftar. Baru ada isinya. Nama, misalkan namanya adalah Ariswan. Kemudian isi berikutnya alamat, email ya, @gmail. Oh, misalkan alamatnya nomor HP-nya ngawur ya. Enggak gini. Kemudian pesannya. Oke, semoga sukses. Jadi kalau saya memerintahkan ini niatnya nambahkan data baru nanti kalau dipanggil. Berapa data? 1 data. Kalau pengen nambahkan 2 data, 3 data bagaimana? Ya ini di copy. Nanti misalkan Yugi Jalan Simpang 8 nomor 7 misalkan. Nggak kan ngawur ya. Ini misalkan. Oh, mantul. Nah, misalkan kayak gini. Jadi nanti kalau saya jalankan akan menambahkan 2 data. Ini dimatikan berarti tidak menghapus data yang lama. Kalau ini dinyalakan berarti sebelum menambah data yang lama akan dihapus dulu. Pilih mana. Dan ini bisa Anda modifikasi. Oh, saya mau memerintahkannya nanti ngedit data yang lama, Pak. Jadi saat sheet ini saya panggil, maka kalau ada data lama dengan kriteria tertentu, data itu akan diedit, ya bisa di sini. Tinggal perintahnya saja Anda buatkan. Oke? Ya, ini sama seperti yang ada di contoh. Ya. Nah, setelah itu tadi ya didaftarkan di sini. Caranya seperti ini. Tadi sudah kita lakukan, didaftarkan di sini. Jangan lupa itu. Kalau tidak didaftarkan tidak bisa dipanggil. Oke? Kalau sudah didaftarkan baru bisa Anda panggil. Memanggilnya di sini PHP Artisan DB Sheet. Oke ya, PHP Artisan DB Sheet berarti saya panggil di sini PHP. Ini perhatikan nanti harus muncul data ya di sini karena ditambahkan PHP Artisan DB Sheet.
Nah, ada muncul error. Apa ini errornya? Oh, enggak usah berarti. Sebentar. Ini aneh. Dan ini enggak usah, berarti dia langsung sudah kenal ya. Nah, oke. Kita panggil lagi. Masih trouble. Class guestbook not found. Nah, ini harusnya tadi saya matikan enggak mau. Guestbook. Gantian ini ya, enggak dikenali. Oke. Nah, jalan ya. Jadi DB-nya enggak usah, tetapi ini di skripnya tadi ya. Ini enggak usah, sudah dikenali ternyata. Ini enggak usah. Tapi yang model itu harus tetap dimasukkan. Ini tadi errornya muncul seperti ini. Kalau sama ya tadi ya, sama kita jalankan, dia muncul seperti ini. With non-compound name DB has no effect. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan tidak ditambahkan. Kemudian saya matikan tadi, gantian saya matikan dua-duanya ya. Nah, ini gantian yang guestbook tidak dikenali. Jadi guestbooknya tetap digunakan, sedangkan DB-nya tidak usah. Oke, kita cek di sini akan muncul datanya secara otomatis. Nah, itu namanya sheet. Fungsinya untuk menciptakan data bantuan. Ya, seperti itu.